Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi aktual dan menarik telah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Firly Samdara. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Baik pemirsa, pembelajaran tatap muka dari tingkat SD sampai dengan SMA dipastikan dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 ini. 80% orang tua di Palembang berharap rencana ini dilaksanakan. Pemerintah membatasi PTM hanya 2 kali seminggu bagi setiap siswa. Sementara semua guru yang mengajar dipastikan sudah divaksin dan PTM tetap mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku. Demikian pemirsa informasi tadi, saya Firly Samdora mewakili kru yang bertugas undur diri di hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di mana berada? Kembali dengan aku Cek Firly dalam acara Gerebek yang nyaji ke berita-berita hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Beberapa macam informasi sudah kami siap ke khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gerebek selengkapnya. Richard warga lorong Eka Setel Pelaju nekat maling konter HP Adlesel yang ada di Sungai Selincah Kalidoni. Di jero aksinya, Richard sudah maling 10 ekor HP di konter ini. Naas, akhirnya Richard ketahuan dan langsung ditingkap polisi dari Polsek Kalidoni. Remaja 20 tahun ini ngaku maling HP karena ketagihan judi online. Baik pemirsa, demikian tadi kabar dan informasi terakhir dari kami. Aku Cek Firly mewakili kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Yang pasti terus saksi ke Gerebek di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis edisi Sabtu 26 Juni 2021. Bersama saya Empas Bajansa, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Capaian vaksin bagi lansia di Palembang saat ini masih sangat rendah. Penyuntikan dosis pertama baru mencapai 17%, sedangkan dosis kedua baru mencapai 14,7%. Pemerintah dan Dinas Kesehatan terus mengkampanyekan bahwa vaksin aman dan penting bagi lansia. Berita berbahasa Palembang. 2 warung di Jalan Kelkar, Kelurahan Sukaraja, Prabu Muleh, Rabu awan angus kemutungan. Menurut keterangan saksi dan korban, kemutungan diperkirakan diakibatkan oleh konsleting listrik dari salah sikok kamar dari warung yang kemutungan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada sore hari ini. Saya Empas Majensa mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan selamat sore. Selamat sore pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Liputan Metropolis edisi Sabtu 26 Juni 2021. Beragam informasi menarik dan terpercaya telah tim redaksi kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Anissa Anjani Kordi, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Liputan pertama datang dari Jalan Lintas Palembang Indralaya, di mana lahan seluas 2 hektar di pinggir Jalan Lintas Palembang Indralaya, tepatnya di kilometer 18 terbakar. Api dengan cepat menjalar di kawasan rawa kering yang cukup luas. Api baru sempat dipadamkan setelah 3 jam kebakaran terjadi. Asap kebakaran lahan sempat membuat jarak pandang pengendara terganggu. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita berpindah ke berita berbahasa Palembang. Berita pertama datang dari Prabu Mole, di mana 2 warung di Jalan Kelekar, Kelurahan Sukaraja, Prabu Mole, Rabu awan angus kemotongan. Menurut keterangan saksi dan korban kemotongan, api diperkirakan berasal dari konsleting listrik dari salah sikok warung yang ada di tempat warung kemotongan. Terima kasih pemirsa. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap pukul 5 sampai 6 sore waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV memang punya kita. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Pratama Putra di Liputan Metropolis hari ini edisi 26 Juni 2021.
Berita pertama, per 1 Juni 2021, Jembatan Keramasan Kertapati resmi ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk memperlancar proses perbaikan jembatan yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Langkah preventif ini diambil untuk menjaga stabilitas jembatan dan keamanannya. Penutupan dilakukan hingga Desember 2021. Berikut berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek BC, apa kabarnya? Malam ini bersama saya Rian di acara kita Grebek. Richard, warga lorong Eka Sapta Pelaju, nekat mongkar konter HP Adelia Sel di Selincah Kalidoni. Juru aksinya, Richard sudah maling 10 ikut HP dari konter ini. Naas, akhirnya Richard ketahuan dan ditangkap polisi dari Polsek Kalidoni. Remaja 20 tahun ini mengaku nekat mencuri HP dikarenakan ketagihan judi online. Sekian berita malam ini. Mang Cek Bicek, selamat beristirahat. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya. Saya Mang Cek Rian. Dengan ini mohon undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nonton PAL TV. PAL TV memang punya kita. Halo pemirsa. Halo pemirsa, Anda menyaksikan liputan Metropolis. Edisi hari ini beragam informasi seputar Kota Palembang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maharani Mutia Putri. Inilah liputan Metropolis selengkapnya. Per 1 Juni 2021, Jembatan Keramasan Kertapati resmi ditutup sementara. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses perbaikan jembatan yang berumur lebih dari 30 tahun. Langkah preventif ini dilakukan agar jembatan tetap stabil dan aman. Penutupan dilakukan sampai Desember 2021. Dan pemirsa, itulah tadi berita mengakhiri liputan Metropolis. Untuk edisi hari ini, terus saksikan liputan Metropolis setiap harinya pukul 5 sore waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Maharani Mutia Putri, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di rumah? Seneng nian hari ini ketemu lagi dengan aku Maharani di program kesayangan kita Halo Palembang. Cak biasa kita bakal nyaji ke informasi seputar Kota Palembang. Dan tentunya untuk rewangi pemirsa yang lagi beraktivitas di rumah ataupun di luar. Nah, kalau cak itu langsung baik kita masuk ke berita yang pertama. Menu mie ayam biasanya nguno ke daging ayam yang sudah diracik dengan bumbu khas mie ayam. Nah, di Palembang ada yang namanya mie bebek. Tentu baik racikan daging bebek yang dipakai masih dengan mie dan sayuran. Mie bebek disajikan dengan rego yang masih terjangkau. Nah pemirsa, itulah berita Halo Palembang untuk edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus tiap harinya jam 8 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata Maharani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan liputan Metropolis hari ini. Berikut berita selengkapnya. Per 1 Juni 2021,
Jembatan Keramasan Kertapati resmi ditutup sementara. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya untuk memperlancar perbaikan jalan yang telah berumur 30 tahun. Langkah preventif ini dilakukan agar jembatan tetap stabil dan aman. Penutupan dilakukan sampai dengan Desember 2021. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan liputan Metropolis. Saya Ginting Akarandi, pamit undur diri. Salam, sampai jumpa. Halo Mang Cek Bice kok sepalembang anget. Anda menyaksikan Gerbek hari ini. Berita pertama datang dari Richard. Warga lorong Eka Sapta Pelaju nekat bongkar konter HP Adelia Sel di lorong Eka Sapta Pelaju. Apa lagi ya? Juru aksi Richard sudah melakukan nyolong HP 10 kali di konter ini. Naas. Akhirnya aksi Richard ketahuan dan langsung ditingkap polisi dari Polres Kalidoni. Remaja 20 tahun ini ngaku maling karena ketagihan judi online. Terima kasih Anda telah menyaksikan Gerbek hari ini. Jangan lupa tetap saksikan PAL TV, memang punya kita. Assalamualaikum pemirsa. Hello, nama saya Aprilian Nur Hasani. Selamat siang pemirsa, balik lagi bersama saya Aprilian Nur Hasani di acara Hello Palembang. Lonjakan harga tempe akhir-akhir ini. Lonjakan harga tempe akhir-akhir ini lonjakan harga tempe akhir-akhir ini berdampak serius pada pengrajin tempe. Harga tempe mencapai 11.500 per kilogram dari sebelumnya 8.000 per kilogram. Agar tetap laku, pengrajin hanya memperkecil ukuran dan tidak menaikkan harga jual. Dengan ini saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mang Cebice. Perkenalkan, nama aku Cek Lia. Di sini saya ingin membacakan berita. Ini dia berita selanjutnya.
Acara ini disponsori oleh